Bagaimana pemerintah Kota Makassar melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat dalam optimalisasi pendapatan daerah? Oke, untuk optimalisasi pendapatan daerah dari segi masyarakat, tentunya masyarakat juga khususnya Ketua RT dan Ketua RW sebagai salah satu stakeholder yang ada di pemerintah Kota Makassar, mereka juga berkontribusi sebagai shareholder. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di podcast Kominfo Makassar yang akan membahas tentang tren kenaikan signifikan PAD Kota Makassar, dan kita akan melanjutkan perbincangan kembali. Ini tadi sempat kita menyinggung tentang aplikasi Pakintai yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak, dan kita akan mengulik lagi lebih detail nih pemirsa seperti apa dari aplikasi Pakintai ini untuk menunjang kenaikan signifikan dari PAD Kota Makassar dari tahun-tahun sebelumnya. Ya Pak Firman, gimana kita kulik kembali nih Pakintai seperti Mari apa? Kita ulik. Bisa dijelaskan Pak, saya mau tarik ulur dulu. Ini Pakintai ini yang inovasi dari mana nih Pak? Bisa-bisa tercetus itu Pakintai seperti gitu. Jadi seperti tadi kami sampaikan bahwa di akhir tahun 2021 ketika kami menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, di situ kami pertama melihat ada beberapa hal-hal. Yang salah satunya adalah belum adanya transparansi pembayaran baik itu secara digital, dan saat ini juga memang di tahun 2022 itu kan masih masa-masa COVID ya. Masa-masa COVID itu kami mulai menggagas bersama seluruh teman-teman Bapenda yang ada bagaimana caranya untuk membuat suatu terobosan aplikasi yang kira-kira untuk memudahkan masyarakat bisa membayarkan pajaknya tanpa harus bersusah-susah lagi ke kantor. Dengan alasan seperti itulah maka kami mencetuskan inovasi aplikasi ini, Pakintai ini, pajak terintegrasi terdigitalisasi, tentunya dengan mengupdating seluruh database yang ada, dan tentunya setiap tahun juga kami melakukan pendataan database, baik itu kepada seluruh wajib pajak, bukan cuma wajib pajak PEB. Jadi dengan hal inilah maka kami inisiasi bahwa memang perlunya ada salah satu aplikasi yang menunjang dalam hal digitalisasi pembayaran daerah. Terlebih lagi pada saat itu memang lagi booming-boomingnya seluruh pembayaran menggunakan cashless. Jadi dengan gagasan seperti itu maka tercetuslah Pakintai di tahun 2022, di awal tahun 2020 seperti itu. Dan sampai saat ini masih berjalan lancar ya? Masih sangat berjalan lancar. Tanpa ada error. Tanpa adanya error. Semoga saja tidak ada. Pas selanjutnya kita nih mau tanya lagi, bagaimana pemerintah Kota Makassar melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat dalam optimalisasi pendapatan daerah? Oke. Untuk optimalisasi pendapatan daerah dari segi masyarakat, tentunya masyarakat juga khususnya Ketua RT dan Ketua RW sebagai salah satu stakeholder yang ada di pemerintah Kota Makassar, mereka juga berkontribusi sebagai shareholder. Maksudnya adalah bahwa di janji pemerintahan Wali Kota Makassar bahwa ketika terjadi kenaikan PAD, maka akan terjadi juga kenaikan insentif RT RW. Jadi pertamanya insentif RT RW itu di angka 1 juta per bulan untuk seluruh RT RW Kota Makassar. Sekarang ketika terjadi kenaikan PAD kemarin dari 1,3 T menuju 1,5 T di tahun 2022 ke 2023, maka pemerintah Kota Makassar menaikkan insentif Ketua RT RW di awal tahun 2024 menjadi 1 juta menjadi 1,2 juta per bulan. Jadi memang untuk optimalisasi PAD memang ada dalam salah satu indikator Ketua RT dan Ketua RW dalam hal kenaikan insentif RT RW. Jadi range insentif RT RW itu bervariasi mulai dari 300.000, 600.000, 900.000, dan yang puncaknya itu 1,2 juta per bulan apabila mereka memenuhi seluruh indikator-indikator yang ada di insentif tersebut. Dan salah satu insentifnya adalah pajak daerah, dalam hal ini pajak bumi dan bangunan. Jadi secara tidak langsung Ketua RT dan Ketua RW juga terlibat misalnya dalam hal updating misalnya nih
rumah yang dulunya mungkin tidak pernah dihuni, atau rumahnya mungkin masih 1 lantai, terus tiba-tiba perubahan terjadi menjadi 2 lantai, 3 lantai. Perubahan-perubahan inilah yang kami harapkan, laporan seperti inilah yang kami harapkan dari Ketua RT dan Ketua RW untuk melaporkan kepada kami supaya kami mengupdating database yang ada di wajib pajak bumi dan bangunan seperti, ataupun juga misalnya terjadi perluasan lahan, dulunya hanya sekian, menambah mungkin dia membeli rumah di sampingnya, ini ya akan kami terus meminta optimalisasi dari tugas-tugas Ketua RT dan Ketua RW di lapangan. Kalau dari pihak swasta sendiri tentunya juga kami selalu menghimbau untuk selalu, khususnya yang wajib pajak ya, wajib pajak swasta, untuk selalu menghimbau membayarkan pajaknya secara tepat waktu, karena di Bapenda Kota Makassar juga kami membuat satu terobosan atau program namanya Tax Award. Tax Award 2024 tahun ini akan diadakan pada tanggal 6 Desember besok. Dan setiap tahunnya kami mengadakan ini untuk apa? Untuk memberikan penghargaan kepada seluruh wajib pajak dan juga pada yang tadi sampaikan swasta, untuk bagaimana pihak-pihak swasta ataupun wajib pajak ini secara real berkontribusi membayarkan pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah di Bapenda. Jadi kami memberikan penghargaan, reward, dan inilah yang menjadi pemicu atau trigger pada seluruh wajib-wajib pajak yang lain, sehingga mereka selalu saling terpicu untuk membayarkan pajaknya secara tepat waktu. Iya Pak, tadi saya tangkap itu dari bahwa ada garis koordinasi dari yang paling bawah adalah RT. Bagaimana garis koordinasi itu hingga sampai ke Bapenda sehingga terjadi informasi yang didapatkan itu bisa jelas begitu Pak? Jadi memang dari informasi tadi bahwa Ketua RT dan Ketua RW sebagai ujung tombak, baik itu pelayanan, juga berfungsi sebagai ujung tombak juga pendapatan. Dalam hal ini sebagai salah satu orang yang bisa mengakses atau memberikan penilaian apabila terjadi perubahan objek pajak yang ada di, misalnya tiba-tiba ada restoran, kan bisa dia menjadi laporan ke lurah, camat, karena Ketua RT dan Ketua RW lah orang yang paling dekat dengan masyarakat atau yang paling dekat dengan sesuatu yang ada di wilayahnya masing-masing. Terus setelah itu juga dari Ketua RT dan Ketua RW inilah mereka melaksanakan beberapa indikator, dan itu indikatornya akan di-approve oleh lurah camat sehingga akan mereka memperoleh full insentif di angka 1,2. Nah, tidak hanya itu, lurah dan camat juga kami berikan apresiasi. Kami memberikan apresiasi dalam hal pemenuhan target pajak bumi dan bangunan yang mencapai 100%, itu mendapatkan reward juga dari Bapenda. Jadi secara tidak langsung dari Ketua RT, Ketua RW, Lurah, Camat, mereka semua saling memberikan input atau informasi kepada kami Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam hal penginputan objek-objek pajak yang secara real time di lapangan seperti itu. Jadi ini semua elemen ini bekerja sama untuk menekan kenaikan. Makanya tadi kami menyampaikan bahwa Ketua RT dan Ketua RW selain sebagai stakeholder, mereka juga berperan sebagai shareholder. Karena mereka pasti ingin kenaikan PED naik, mereka juga bisa mendapatkan insentif tambah naik lagi di mereka kedepannya. Mendapat secara langsung. Iya, siap. Gitu. Tentang sektor swasta Pak, kan sudah dikasih gift juga ya, ataupun awards dan penghargaan kepada mereka jika mereka patuh terhadap pembayaran pajak. Apakah ada kebijakan untuk penekanan terhadap mereka untuk mendorong terus membayar pajak agar PAD ini terus meningkat Pak? Saya kira sama seperti seluruh baik itu negeri atau swasta, senantiasa kami menghimbau selalu, baik itu melalui sosialisasi ataupun melalui edaran-edaran kepada seluruh teman-teman wajib pajak bahwa membayarkan pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Inilah yang kami lakukan, apalagi sekarang sudah bisa melalui aplikasi, jadi sudah tidak ada lagi calo-calo ataupun apapun itu. Jadi kami juga mengencourage mereka, dan salah satunya tadi melalui Tax Award itu, disitulah mereka nanti akan bersaing lah. Jadi apabila nanti ketika Tax Award ada salah satu mungkin rekan kerja mereka yang diberikan penghargaan, pasti mereka akan menjadi motivasi untuk melakukan hal yang sama ke depannya. Jadi hal-hal seperti itulah yang kami lakukan, memicu wajib pajak untuk senantiasa berkontribusi membayarkan pajaknya di
Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar atau melalui aplikasi Pakinta. Dan akhirnya terbukti ya Pak, optimalisasi itu bisa terbukti dari pada tahun lalu sepanjang sejarah Kota Makassar PAD-nya 1,5 tertinggi sepanjang. Betul sekali Pak. Dan selanjutnya Pak, kita mau tahu juga bagaimana tantangannya dalam upaya meningkatkan PAD. Apalagi kita ketahui adalah masalah-masalah di umum yang bahwa ada masyarakat yang tidak mau membayar pajak, bahkan mungkin menutup-nutupi yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Bagaimana itu Pak untuk melihat hal seperti itu? Jadi memang di Bapenda sendiri ada beberapa bidang, salah satunya bidang dalam hal koordinasi dan pengawasan. Disitulah fungsinya teman-teman yang ada di bidang koordinasi dan pengawasan inilah tiap hari memantau dan melihat database mana yang belum membayarkan pajaknya, dan ini menjadi laporan kepada kita semua, dan ini akan juga kita laporkan ke pihak-pihak lembaga lain bahwa ini loh daftar-daftar penunggak wajib pajak yang ada, dan ini kami juga biasa dibantu untuk dalam hal sosialisasi juga dengan teman-teman dari kepolisian, kejaksaan, sehingga kita semua berkolaborasi dengan seluruh elemen-elemen yang ada, sehingga nantinya ketika terjadi misalnya pemberian sanksi seperti misalnya pemberian stiker atau penutupan misalnya wajib pajak, objek pajak, itu sudah ada backup dari teman-teman penegak hukum, kejaksaan dan kepolisian setelah kita mengirimkan beberapa kali teguran yang tidak diindahkan, seperti itu. Jadi memang tantangannya bahwa untuk teman-teman yang Bapenda yang di bidang koordinasi pengawasan setiap hari selalu melakukan monitoring, evaluasi pada seluruh wajib pajak. Setelah memberikan beberapa kali teguran tidak diindahkan, terus kami melakukan juga pendekatan persuasif tidak diindahkan, akhirnya kami juga akan melaporkan hal ini ke teman-teman penegak hukum hingga kita dibantu dalam hal bagaimana supaya teman-teman ini diberikan kemudahan dalam hal membayarkan pajaknya kalaupun dia menunggak nantinya. Seperti itu Pak. Untuk kesadaran masyarakat sendiri Pak, kita juga sudah singgung tadi di segmen awal bahwa ada inovasi dan kebijakan yang dilakukan oleh Bapenda. Tapi sampai sekarang untuk kesadaran masyarakat di Kota Makassar sendiri ini bisa digambarkan Pak seperti apa? Kalau kami melihat dari tingkat kepatuhan, alhamdulillah di pajak bumi dan bangunan hampir seluruh masyarakat yang memiliki PBB itu semua insya Allah patuh selama ini. Cuma karena begini, di pajak daerah itu ada dua komponen, yaitu self assessment dan given. Given ini maksudnya adalah sudah ada ketentuan berapa yang harus dibayarkan kepada seluruh wajib pajak. Dan ini ada 3 jenis pajak di situ. Pajak bumi bangunan, pajak reklame, dan pajak air bawah tanah. Itu semua sudah ketentuannya sudah ada per tahun. Harus sekian dibayarkan, seperti misalnya mungkin Mbak Fira dapat di rumah PB, sudah ada sekian angkanya nih harus dibayarkan sekian. Itu given Pak. Itu. Yang self assessment ini seperti misalnya hotel, restoran, rumah makan, ini semua self assessment. Jadi mereka sendiri yang melaporkan omsetnya, dan dari omsetnya itu membayarkan sekian persen kepada pajak daerah, seperti misalnya restoran 10% dan lain-lain. Nah, kadang disitulah letak teman-teman wajib pajak ini yang kadang berkilah bahwa mengatakan omset saya cuma sekian loh, ini yang cuma ini saya. Nah, inilah fungsi teman-teman yang ada di bidang koordinasi dan pengawasan tadi, tentunya untuk melihat apakah real bahwa apakah mereka hanya mendapatkan sekian di bulan tertentu, bulan ini, atau jadi dicocokkan datanya dan akan diperoleh angka yang betul-betul berapa yang mereka harus bayarkan setiap bulannya, seperti itu. Bahkan sempat viral nih Pak, ada fenomena ketika pegawai pajak langsung mendatangi restoran-restoran untuk melihat bagaimana situasi restoran tersebut. Apakah itu memang bentuk dari kurangnya kesadaran masyarakat atau apa ada masalah-masalah kalau lainnya? Kalau masyarakat secara umum tadi yang kami sampaikan dalam hal PB itu tingkat kepatuhannya sangat tinggi. Namun untuk restoran, kafe, hotel yang self assessment inilah yang menjadi tugas-tugas kita semua untuk bagaimana, dan sekarang sudah ada juga aplikasi tapping box sudah diberikan kepada beberapa pengguna wajib pajak kafe, restoran, hotel untuk setiap pembayaran memasukkan inputnya ke tapping box sehingga secara digital. Namun masih saja tentu ada beberapa oknum-oknum yang tidak mengindahkan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ini yang kami dapatkan di lapangan, biasa kami berikan juga sanksi seperti itu. Apalagi Kota Makassar dikenal sebagai kota yang memiliki kafe dan restoran yang banyak Makassar sekali, dikenal kuliner ya Pak. Kota makan enak kan? Kota makan enak.
Kita tahan dulu lagi Pak untuk Siap. perbincangan selanjutnya. Nanti selanjutnya kita akan bahas tantangan-tantangan apa yang dialami selama ini untuk meningkatkan PAD Kota Makassar. Pemirsa, kita akan lanjut lagi. Kita bertemu lagi, kita jeda terlebih dahulu.